Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Safari. Saya dari kelas D, Prodi Manajemen S1. Di video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman materi mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 5. Nah, kita mulai dari tentang Ma'rifatul Quran atau Kalamullah. Metode yang digunakan yaitu tafakur. Tafakur adalah suatu metode untuk lebih memudahkan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran atau hadis. Kegiatan tafakur adalah berpikir menggunakan akal dan kolbu. Akal itu berpikir untuk membayangkan, sedangkan kalbu digunakan untuk merasakan atau menghayati. Penyesalan para penghuni neraka seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Mulk ayat 10 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir, yang artinya, dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Quran Surah Al-Mulk ayat 10. Tujuan bertafakur adalah untuk meningkatkan kesadaran, bukannya untuk menjadi pintar. Manakah yang lebih utama, kepintaran atau kesadaran? Rumus utama tafakur sama dengan akal tanpa bimbingan Al-Quran tertipu, Al-Quran tanpa akal lumpuh, selalu mengarah ke aku. Ayat yang memerintahkan manusia untuk berpikir yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 269 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab, yang artinya Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan as-sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran dari firman Allah. Sadari, hasil dari proses tafakur bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis adalah keliru. Selogis apapun argumen, bila berlawanan dengan Al-Quran atau hadis sudah pasti salah. Orang yang paling rugi adalah orang yang merasa benar, padahal sebenarnya ia keliru. Allah murka kepada orang yang tidak mau berpikir, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana linafsin an tu'mina illa biiznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun, yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi setiap manusia, setiap orang itu harus berpikir menggunakan akalnya. Akal kita itu harus dipergunakan untuk sesuatu yang baik, bukan untuk menipu seseorang. Lalu ada juga Kalamullah. Kalamullah ini adalah seperti yang dikatakan dalam istilah kalamullah dalam ilmu nahwu adalah sesuatu yang di dalamnya berkumpul 4 perkara. Yang pertama yakni lafaz atau ucapan, yang kedua muraqabah tersusun, yang ketiga mufid memberi faedah, dan bil wad'i dengan sebuah tujuan. Dalam kitab Jurumiyah, kalam adalah lafaz yang tersusun memberi faedah dengan menggunakan bahasa Arab. Kalamullah adalah 2 unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Firman Allah dalam bentuk wahyu yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya melalui malaikat Jibril. Lalu
Apakah sama dengan Al-Quran? Sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran adalah kata jadian dari kata kerja nazala yang berarti turun. Turunnya Al-Quran lebih sering digunakan dengan istilah nuzulul Quran. Bahkan terdapat peringatan hari nuzulul Quran sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan terhadap Al-Quran. Kebanyakan masyarakat hanya sebatas mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Namun sebenarnya ada beberapa tahapan Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW hingga dapat kita baca sekarang ini. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Al-Mahfuz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah. Disebutkan dalam surah Al-Buruj ayat 21-22 yang artinya bahkan yang didustakan mereka ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauh Al-Mahfuz. Yang kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Bait Al-Izzah, yaitu tempat yang berada di langit di dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Quran diturunkan dari Bait Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad SAW dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini diisyaratkan dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 195 yang artinya dia dibawa turun oleh Al-Ruh Al-Amin yaitu Jibril ke dalam hatimu Muhammad SAW agar kamu menjadi salah seorang di antara yang mereka memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari, terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 345 huruf. Surah pertama yang diturunkan adalah Al-Alaq ayat 1-5, diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hiro. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad resmi diangkat menjadi Rasul yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Surah yang terakhir turun adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerima wahyu tersebut ia wafat. Tantangan untuk membuat padanan Al-Quran. Dan jika kamu dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad SAW, buatlah satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ayat ini menjelaskan tentang kepada setiap manusia yang tidak percaya Quran itu adalah mukjizat. Oleh karena itu Al-Quran sendiri memberi tantangan kepada manusia-manusia yang tidak percaya tentang Al-Quran untuk menciptakan sebuah kalimat yang menyamai seperti Al-Quran. Musailamah Al-Kadzdzab mencoba menjawab tantangan itu. Dia membuat padanan surah Al-Fil yang bacanya seperti ini: Al-Fil ma-fil wa ma adraka ma-fil lahu zanbun wa bilun wa hurtumun tawilun. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Itu telinganya lebar, belalainya panjang. Siapapun tidak akan dapat membuat padanan Al-Quran. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa seperti Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengannya, sekalipun sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lain. Quran Surat Al-Isra ayat 88. Mengimani Al-Quran menjadi hal wajib bagi seorang muslim.
Barang siapa ingkar kufur terhadap satu ayat saja dari Al-Quran, maka sungguh-sungguh dia telah kafir. Hadis riwayat At-Tabrani. Maka demi Robmu, mereka itu pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan kamu, wahai Muhammad SAW, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa di dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang engkau berikan, dan mereka menerima dengan pasrah dengan sepenuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 65. Inilah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 2. Dan sesungguhnya Al-Tanzil, Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun Al-Ruhul Al-Amin, yaitu Jibril. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 192 sampai 193. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Zikr, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Pengumpulan Al-Quran ini kita mengenal istilahnya dengan Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran yang mempunyai dua pengertian, yaitu Al-Hifzu, yaitu menghafal, dan Al-Kitabah, yaitu menulis, yakni menulis Al-Quran pada benda-benda yang dapat ditulis. Kata pengumpulan dalam arti penghafalannya adalah proses ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyemayamkan wahyu yang diturunkan ke dalam lubuk hati Nabi Muhammad SAW. Masa Nabi Muhammad SAW, penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW ditempuh dengan dua cara, yaitu al-jam'u fis sudur, yaitu Rasulullah amat menyukai wahyu dan senantiasa menunggu turunnya wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan memahaminya. Nabi Muhammad SAW adalah hafiz, penghafal Al-Quran pertama, dan merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam menghafalnya sebagai bentuk kecintaan mereka kepada pokok agama dan sumber risalah. Setiap kali Rasulullah menerima wahyu, para sahabat langsung menghafalnya di luar kepala. Yang kedua, al-jam'u fis sutur. Selain dihafal, Rasulullah juga mengangkat para penulis wahyu Al-Quran dari sahabat-sahabat terkemuka seperti Ali Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Sabit. Bila ayat turun, beliau memerintahkan mereka menuliskan dan menunjukkan tempat ayat tersebut dalam surah, sehingga penulisan pada lembaran itu membantu penghafal di dalam hati. Proses penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW sangatlah sederhana. Mereka menggunakan alat tulis sederhana dan berupa lontaran kayu pelepah kurma, tulang belulang, dan berbagai tempat lainnya. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.